Pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Kasmujo yang sebelumnya diduga kuat merupakan pembimbing skripsi Jokowi justru membantah hal tersebut. Dirinya menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi dan tidak pernah melihat langsung ijazah Joko Widodo. Pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Kasmujo menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi dan tidak pernah langsung melihat ijazah tersebut sehingga tidak bisa memberi komentar soal asli atau tidaknya. Mengenai ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang muji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Saya mau cerita apa kalau belum pernah sama. Tapi kalau sebelumnya Kasmujo menyatakan tidak siap menyikapi gugatan yang malah dituduhkan kepadanya terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kemudian dalam menghadapi gugatan seperti apa yang? Tidak siap. Saya menghadapi macam-macam tuh saya belum pernah sih tadi. Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu jawabannya saya waduh nggak punya jawaban. Namun gugatan ini sudah terlanjur terregister di PN Sleman 5 Mei 2025. Sidang perdana gugatan digelar di Pengadilan Negeri Sleman 22 Mei 2025 mendatang. 7 tahun lalu, Jokowi pertama kali memperkenalkan Kasmujo ke publik. Saat itu, Jokowi meminta Kasmujo naik ke atas panggung dan menyebutnya sebagai dosen pembimbing skripsinya. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Pemirsa, seorang pria di Nusa Tenggara Barat mengaku merupakan teman kuliah Joko Widodo. Hal ini diungkapkan bahwa dirinya berinteraksi di masa perkuliahan dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo semasa duduk di bangku kuliah UGM. Seorang pria bernama Andi Pramaria mengaku menjadi teman kuliah dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pria yang merupakan pejabat Widya Suara di kantor Balatkop UKM Provinsi NTB ini menceritakan bahwa dirinya siap menjadi saksi sejarah atas perkuliahan Joko Widodo. Bukti berupa ijazah dan foto pun ditunjukkan oleh Andi. Tapi wisudanya barengan ya Mas? Ya, wisuda bareng ya. Tadi fotonya udah saya kirim kan. Oke, siap. Wisuda barengan ya. Jadi ada, kalau misalnya ada pengumuman penerimaannya juga saya ada. Penerimaan dulu itu namanya itu apa ya, proyek perintis ya. Proyek perintis 1. Ya. Nah itu salah satunya itu adalah UGM ya. Nah di situ kemudian di Fakultas Kehutanan itu yang sebenarnya yang diterima itu ada 94. Tapi yang melakukan
pendaftaran ulang itu hanya 88 orang. 88 orang. Dari 88 orang itu salah satunya Pak Joko Widodo. Dirinya menegaskan mengenal sosok Jokowi karena merupakan teman satu angkatan di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Meskipun demikian, Andi tidak mau terseret dalam persoalan hukum dugaan ijazah palsu Jokowi. Saat ini keabsahan ijazah Joko Widodo sedang diuji di pengadilan. Menurut pelapor, ada beberapa komponen ijazah S1 Presiden ke-7 ini yang diragukan keasliannya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Partai Golkar merespon pernyataan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri yang menyinggung soal ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri menyarankan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya agar tak berkepanjangan. Merespon hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan bahwa terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dapat diselesaikan secara baik. Idrus menilai masalah tersebut tak perlu dibesarkan seakan-akan masalah nasional. Dirinya menyebut yang terpenting saat ini ialah melakukan penataan sistem politik dan sistem ketatanegaraan. Saya kira bagi kita janganlah jadi masalah-masalah yang bisa selesaikanlah dengan baik, jangan jadi masalah, apalagi diangkat masalah seakan-akan masalah bangsa, masalah nasional. Udahlah, kita fokus pada bagaimana penataan sistem politik, sistem ketatanegaraan, sistem kepartaian, sistem kepemiluan. Nah, dari situlah kita akan melahirkan ya kader-kader bangsa yang diproyeksikan akan memimpin bangsa ini ke depan. Sebelumnya, pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal ijazah menuai sorotan. Solidaritas Merah Putih mengatakan pernyataan Megawati menyasar Joko Widodo. Nah, supaya apa? Ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, supaya apa? Ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Pernyataan Megawati mendapat sorotan dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Menurutnya, sindiran Megawati mengarah langsung ke sosok Joko Widodo. Ya mau siapa lagi kalau memang masalah ijazah itu, walaupun dibantah ya tetap masyarakat tahu, walaupun tidak menyebut nama, ya kan, pastilah mengenai ijazah Pak Jokowi ya. Tapi kalau mau dibantah ya silakan saja, itu hak-haknya teman-teman PDIP ya. Kita juga nggak bisa melarang mereka membantah, atau Ibu Megawati tidak boleh ngomong itu hak-haknya mereka aja. Meski demikian, hal itu dibantah oleh juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Menurut Seno, Megawati tidak menyebut nama siapapun saat bicara soal ijazah. Tentu saja Ibu Mega menyampaikan hal-hal yang sedang berkorelasi dan berkaitan dengan apa yang di mana beliau sedang berada pada waktu itu di BRIN. Itu nggak ada di dalam pidato Bu Mega itu beliau menyebut nama siapapun. Tidak ada beliau kemudian menuduh atau menyebut satu tokoh siapapun. Megawati juga menyebut persoalan tudingan ijazah palsu bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran petugas dengan sejumlah preman mewarnai razia Berantas Jaya 2025 di area Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Razia kembali digelar mengingat masih banyaknya preman berkedok juru parkir liar yang keberadaannya sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan para pengunjung.
Sejumlah anggota polisi harus mengejar seorang preman yang kabur saat akan dirazia di putaran Jalan Pasar Blok A, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Preman akhirnya berhasil diamankan petugas setelah sempat kabur ke tengah keramaian lapak pedagang kaki lima. Aksi melarikan diri juga dilakukan beberapa preman lainnya saat mengetahui adanya razia. Namun tak sedikit preman yang akhirnya tertangkap. Razia Berantas Jaya 2025 kembali digelar petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, mengingat masih maraknya preman berkedok juru parkir liar yang berkeliaran di area Pasar Tanah Abang. Keberadaan mereka dianggap sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan para pengunjung karena kerap meminta uang secara paksa dengan nominal tidak wajar. Tadi minta berapa? Mobil box? Pak. Hah? 500 perak. Berapa? 500. 500 perak? Iya. 500 perak apa 50.000? Wah, nggak perlu apa. Hah? Tiap hari? Tiap hari Pak saya parkir, Pak. Berapa? Berapa sekali minta? Tiga saya, Pak. Blok Apple. Penghasilan kamu berapa sebulan? Sehari berapa? Oh, ini nggak tahu, kita 30.000 dapat duit. Iya. Pada razia kali ini petugas berhasil mengamankan belasan preman. Mereka langsung digelandang ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ketua Kamar Dagang Indonesia, Kadin Kota Cilegon, Muhammad Salim, diperiksa Polda Banten. Dirinya diperiksa terkait kasus dugaan permintaan proyek senilai 5 triliun rupiah di PT Chandra Asri Alkali tanpa proses lelang. Tapi terkait video viral kemarin berarti ya Pak? Ada komentar nggak Pak? Nanti aja. Belum ada komentar berarti ya Pak? Ya udah. Makasih Pak ya. Ketua Kamar Dagang Indonesia Kota Cilegon bernama Muhammad Salim atau yang dikenal Abah Salim diperiksa Polda Banten pada Kamis siang kemarin. Kendati demikian, Salim tidak mau berkomentar terkait pemeriksaannya ini dan langsung menuju ruangan pemeriksaan. Pemeriksaan ini terkait beredarnya video viral diduga pejabat Kadin Cilegon yang meminta proyek 5 triliun rupiah tanpa proses lelang di lokasi pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali atau CAA. Selain Ketua Kadin, Polda Banten juga memanggil semua pihak yang berada dalam video viral tersebut. Sprint penyelidikan dan pada kemarin kita sudah melaksanakan pemeriksaan 5 orang saksi, yang mana 1 orang saksi tersebut Ketua Kadin dan 4 lainnya yaitu adalah dari pihak PT Chandra Asri Alkali dan pihak PT Cengda. Kemudian untuk hari ini diagendakan melaksanakan pemeriksaan 8 orang saksi lainnya yang berada di dalam unggahan video tersebut. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi. Sebelumnya, video dugaan pemalakan proyek sebesar 5 triliun rupiah tanpa lelang beredar dan viral di media sosial. Dalam video, sejumlah pihak yang diduga berasal dari Kadin Kota Cilegon. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.